Wah, masih kecil tapi gambarnya udah sebagus ini. Gambar siapa nih? Sobat Kahal, ini adalah karya salah satu murid bimbel gratis Kahal Ceria Pusat yang ikutan kelas menggambar. Emang ada kelas menggambar ya di Kahal Ceria Pusat? Ada dong. Tahu nggak? Kelas menggambar ini diajar langsung oleh kakak-kakak volunteer yang ahli di bidangnya. Dan kelas ini gratis untuk anak-anak prasejahtera di wilayah Jakarta loh. Yuk, kita intip seberapa seru kelas menggambar di Kahal Ceria. Coba, Saskia boleh di sini. Oke. Diam dulu, perhatiin dulu ya. Sebelum kita lanjut ke next step-nya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali datang, kan ada beberapa nih. Ini kita belajar tekstur. Apa? Tekstur. Itu apa artinya? Apa? Permukaan ada apa aja dah? Halus. Nah, kulit kalian halus atau kasar? Pakai lotion nggak? Nah, kalau pakai lotion halus. Kalau ada kurang kurang lotion dan kena matahari terus agak kasar ya. Sama. Jadi, kenapa kita harus belajar tekstur? Kemarin ada yang ingat? Ayo, kamu ngomong. Kenapa harus belajar tekstur? Supaya gambar ketika terlihat Ya, apa? Supaya gambar ketika terlihat nyata. 102 Jensu. Jadi kita biar gambar kalian kelihatan lebih hidup. Jangan sampai kalian gambar rata doang kayak gini. Misalkan kemarin apa yang kakak contohin? Ayo ingat gak? Pohon. Misalkan kalian gambar pohon. Kayak gini kelihatan kayak pohon gak? Tidak. Kelihatan tapi gak jelas ya gak? Makanya kita perlu tekstur. Ada luriknya kayu seperti apa nih? Kalian lihat nih kayu nih di sini nih. Ada luriknya kayu seperti apa? Nanti dari daun-daunnya kelihatan seperti apa? Itu gunanya tekstur. Makanya kita sama-sama belajar, oke? Yuk, tekstur ada berapa dasar? Yuk, langsung masuk yuk. Yuk, tekstur ada berapa dasar? Ada garis lurus. Garis lurus itu buat apa? Buat permukaan apa? Halus. Ada garis lengkung. Itu buat permukaan seperti apa? Cembung atau air. Oke. Pernah lihat tetesan air? Ada bulat-bulatnya di bawah airnya. Nah, itu dipakai apa? Garis cembung. Nah, yang ketiga ada apa? Garis zigzag. Itu buat apa? Bulu. Langsung lanjut. Ada apa nih? Titik itu untuk apa? Kasir sama kulit. Nah, terus yang untuk terakhir yang silang itu untuk apa? Kasar. Ya. Oke, untuk ini dasarnya kalian. Nah, buat yang minggu lalu kan kakak minta PR. Ini tuh gunanya buat kalian latihan, karena yang paling parah minggu lalu itu yang garis sama yang titik-titik. Nah, walaupun kalian beberapa deh nggak sempat tuh nggak apa-apa, hukumannya nanti akan menyusul. Oke? Ya untuk garis oke lah, kakak kasih apresiasi yang buat Saskia. Kakak kasih apresiasi walaupun titik-titiknya ada garis-garis sedikit ya, agak mencong-mencong dengan emosi sedikit ya.
Oke, ini masih oke. Nah, untuk melakukan hal seperti ini butuh apa? Latihan. Untuk hasilnya kakak juga nggak perfect kok. Untuk hasilnya seperti itu atau yang kalian lihat di internet itu butuhlah latihan ya. Jadi untuk kalian membuat sesuatu sesuai dari sesuai nyata, sesuai dengan yang nyatanya itu butuhlah latihan. Makanya kakak kasih PR. Oke? Butuh sedikit pengerjaan sedikit, PR dikit untuk yang ini. Jadi kelihatan nih garisnya noh. Padahal ini harus apa? Titik. Jadi harus kelihatan seamless. Seamless itu apa? Kelihatan membaur. Ya, oke. Jangan sampai titik-titiknya kelihatan garis. Ini kontras banget. Butuh latihan lagi, oke? Sama. Kalau ini garis butuh latihan lagi ya. Kan ini garis lurus, tapi ingat garis lurusnya dari kiri ke kanan. Kemarin bilang apa? Dari rapat makin renggang, biar kelihatan ada dimensinya. Oke, ini siapa aja nih yang kakak pinjam nih? Oke, nah, ini siapa nih? Ini Mary nggak? Bukan. Berbagi. Ini balikin. Oke, semua boleh dibuka bukunya. Ini kakak hapus ya. Iya, buku gambar. Jangan. Boleh minta foto sama temennya minggu depan bawa buku ya. Oke? Minggu depan bawa buku, bawa pensil. Ya, Pulpen gua ketinggalan di buku bawah. bawa nggak? Udah amat kan. Buku bawa, pakai buku boleh. Pensil bawa? Bawa. Sarah. Nggak harus beli ya. Oke, kita mulai dengan gambar pertama. Semua menggambar hal yang sama. Tapi exercise-nya itu masukin teksturnya. Exercise latihannya itu kalian masukin teksturnya. Kita mulai dari buah pir. Ya, buah pir di atas meja. Ya, jadi kita gambar apanya dulu? Mejanya dulu, baru buah pirnya. Oke, kita sama-sama bareng-bareng gambar dulu. Oke, bareng-bareng yuk. Tarik garis, lurus. Ayo, udah latihan tuh garisnya lurus. Panjangan aja. Meja. Nggak harus full. Ya, nggak harus full. Ingat ya, garis lurusnya tidak berbulu ya. Tidak berbulu, hanya satu stroke saja. Nah, di mana posisinya Kak? Masa di atas ini Kak? Di bawah. Ini misalkan kertas kamu nih. Iya, kalau begini. Ini misalkan kertas kamu. Margin. Nah, kalau nggak kelihatan, ya agak mencong dikit ya udah lah ya. Nah, garisnya di bawah sini. Jangan terlalu bawah. Pas aja di sini. Karena itu meja ya, ini harus di bawah. Lihat dong, nggak usah dijelasin. Ini Pak. Nih, bayangin ini kertas kalian nih. Iya, ini kakak udah kasih frame-nya nih. Ini kertas kalian ya. Turunan. Oh, kakak tahu daripada dia balik lagi. Jangan gitu. Biasain proporsional. Proporsional. Profesional. Bukan, beda artinya. Profesional sama profesional beda. Profesional itu ahli. Kalau ahli jago. Nah, itu. Kalau proporsional sesuai. Itu loh, harus mengerti kata-katanya. Iya, banyak banget bahasa Indonesia yang keren. Oke, sesuai yang kakak marginin di sini nih. Frame-nya, misalkan di kertas kamu, tarik garisnya di sini saja. Oke, nggak usah pakai penggaris ya. Jangan penggaris. Karena penggaris itu haram di kakak. Ya, kita belajar menggambar, bukan belajar membentuk uang ya. Penggarisnya simpan dulu ya. Kamu lah. Tarik garis saja, cuma butuh latihan dikit untuk garis lurus. Mentari. Bawa buku nggak? Oke. Ada yang mau pinjemin dan kasih kertas ke Mentari? Oke,
gambarnya jangan pensilnya ditekan tebel-tebel jangan ya. Kita susah dihapus. Iya. Tiba-tiba banget lalala. Yuk, kita mulai dari bagian bawah pirnya. Ayo. Hitungan 10 ya. 1, 1, 10, 2, 3, 10, 100. Oke, lanjut. Udah dibikin tengahnya sini. Udah. Kita bikin huruf U besar. U-nya agak mencong Kakak. Udah. Nah. Aku juga pengen bagus. Pakai pas bunga. U. Tahu U? Kalau nggak tahu balik lagi nih ke bawah nih kelasnya nih. Putar. Udah U-nya. Wah. Udah. Lemah ini bukan U, ini kendi. U. Satu dimensi. 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Ada yang pernah dengar 4D? Pernah nonton 4D? Ya, di Atlantis ada 4D. Atlantis ya? Atau di Dufan ya? Dufan ada 4D. Pernah lihat? Enggak. Kalau ya. Ya kalau duduk nonton sebuah adegan tapi Nanti musik. bimbul. Tapi musiknya goyang. Nah, itu 4D. Ini 4D dimensi kita. Dimensi kita sekarang nih. Kalau 3D itu pakai namanya nih, kakak kasih ya. Ada X, ada Y, ada Z. Jadi ada volumenya. Apa? Volume. Kalau 2 dimensi cuma X dan Y. X dan Y hanya panjang dan lebar. Kalau 1 dimensi cuma satu. Titik dan garis. Nah, jadi kalau gambaran ya, 1 dimensi tuh garis. 2 dimensi kotak, ya kan? 3 dimensi apa? Bus. Ayo siapa yang dulu sering gambar kayak gini? Itu namanya bangun rumah. Bangun rumah itu 3 dimensi, harus ingat. Kalau yang 4 dimensi, ini udah ini nih kita nih sekarang nih 4 dimensi. Oke? Ada volume, ada ruang, ada Nanti kalian belajar lagi kalau misalkan udah masuk animasi ya. Oke, udah bawahnya sini. Lanjut, kita bikin topiannya. Topiannya bikin agak lonjong dikit ke atas ini ya. Lonjong. Nih. Nah, agak peyang dikit palanya. Ya bentuknya kayak kakak. Bentuknya kayak kakak nih. Kayak gini kak. Kok jadi kentang ya? Yang bawahnya lebih gede, atasnya lebih kecil. Kalau bisa bikin lebih gede. Ya begitu Sob, betul betul. Ini kak, gedean. Itu ya seperti itu. Ini kak. Atasnya lebih kecil. Boleh. Bisa. Coba. Atasnya jangan lancip. Atasnya jangan terlalu lancip. Atasnya kakak kan nggak terlalu lancip nih tuh. Bikin agak. Nggak ada yang patah ya, jadi nggak ada yang gambarnya patah, jadi kayak ini udah mundur lagi, udah di kalannya terus sekarang begini, terus dipatah, ini nggak ada yang patah begini ya, Sambungin. ya nggak ada yang patah begini, semua harus nyambung, Ya, usahakan jangan jadi kentang ya. harus. Ini mulai lagi dari awal. Nih kamu bentuknya, coba tarik dari sini, Bawahnya agak gede, yes. jangan ditekan banget pensilnya. Atasnya lancip, enggak jangan lancip. Nah, good. Dah, ini bagus. Dah. Pinjam Pak. Yes. Pinjam. Kalau nanti lain kali bikin lebih gedean ya, Tamara ya. Oke. Sudah? Yuk. Sudah. Jangan tekan banget pensilnya. Sudah ini oke. Kamu satu kertas, Nih. satu buku Terus, berita ya? ini mencong ke sini dulu. Oke. Ini punya apa? Reski. Iya, ntar tinggal dihapus. Upil, ya ampun. Nah, ini hapus yang ini bagian ini doang dihapus, Oke lah. terus disambungin lagi. Ini udah cukup lah, udah cukup. Kayak gini. Cukup. Astagfirullah. Nih. Gedean dikit, gedean. Jangan ikutin Reski, susah dia. Tuh, ini patah soalnya Reski patah. Yang ini dimulai. hapus. Gedean.
Maaf. Kalian pasti sering lihat buah pir dong. Buah pir ijo, pernah lihat kan? Pir ijo. Kuning. Ada itu pir kuning, beda lagi. Kita bikinnya pir ijo. Pir. Pir hijau. Ada pir ijo. Ngomongnya Xiangli. Pir Xiangli. Itu kok Ini beda. pir. Nih, mangga begini mangga. Ini pir. Pir. Capek banget dah. Dah, yuk. Yang udah nih suruh ini ya ke depan ya. Oke, sambil yang lain nyusul biar cepet. Kita bikin tangkai dan daunnya ya. Jadi kita bikin bibirnya dulu di sini. Bibirnya kecil aja di sini. Kecil aja. Sopret gini satu. Ini. Hah? Iya emang coret. Kecoret. Yuk, udah. Cuk, lanjut. Haikal. Dikit dikit. Lanjut. Yuk. Abis itu atasnya dikasih tangkainya. Seperti biasa, tangkai, baru daun. Please kalian usahakan kalau gambar sebelum mulai pastikan pensilnya tajam. Pastikan pensilnya tajam dan kalau gambar nggak ada yang ditekan-tekan. Nggak ada yang gambar tekan-tekan ya. Dari tadi kalian gambar yang tekan-tekan hasil jadi susah dihapus. Nggak usah emosi, nggak usah pakai emosi. Sabar Naila, sabar. Ya. Udah. Kalau misalkan udah sampai jadi pirnya, base mejanya juga udah jadi. Kakak minta tolong. Kan beberapa ada yang tahu nih kalau meja kita pakai yang tekstur kasar. Tekstur kasar yang kayak gimana? Ada yang ingat? Kakak baru hapus soalnya di sini. Ada di sini tadi. Tekstur silang. Jadi silang ya. Bikin silang-silang. Nah, ingat tekstur itu juga menunjukkan arah cahaya dan bayangan. Ya. Jadi kemungkinan yang silangnya paling rapet, ya, silangnya paling rapet tuh di area sini nih, karena kakak mau cahaya dari sini. Cahayanya dari sini. Ini nggak usah digambar ya? Ya ini nggak usah digambar. Anggap cahayanya dari sini ke sini. Ya. Jadi yang bagian paling terang di mana? Kanan atau kiri? Ya. Paling terang. Lihat dulu cahayanya di mana? Cahaya di kiri. Jadi yang paling terang di kiri. Yang kanan lebih gelap. Ya, kalau misalkan cahaya dari atas, berarti yang terang kanan apa kiri? Betul. Nah, Jangan kekecoh, oke? Jadi untuk sekarang kakak mau cahayanya dari sini dulu. Ini nggak usah digambar, ininya nggak usah digambar, ya. Kalian gambar pencahayaannya, ngerti ya? Jadi ada bagian yang lebih gelap, ada bagian yang lebih terang. Tahu gelap terangnya gimana? Dengan rapat dan renggangnya. Nih, jadi ada yang rapat. Dari rapat ke renggang. Jadi kalau udah makin renggang berarti makin terang. Nah, makin terang lama-lama hilang garisnya. Oke? Ya, jadi kakak kasih contoh dulu nih ya. Buat pirnya kan di sini. Mejanya kehalang pirnya, ya nggak? Jadi ada bayangan. bayangannya di sini apa di sini? Bayangannya di mana? Di kiri apa kanan? Kanan. Oke, kita buat dulu ya. Ingat yang ada yang bayangannya tebel ya. Nggak ada yang bayangannya tebelin ya pensilnya ya. Jangan ditebelin ya. Garisnya harus satu garis, jangan berbulu. Yuk dibuat dulu. Kalian kan pakai pensil, teksturnya lebih kelihatan nih harusnya. Ingat dari rapet ke renggang, jangan semuanya space-nya sama. Kalau space-nya sama nggak kelihatan nanti shadownya mulai dari mana. Ketebelan, pensilnya terlalu tebal. Yo, BTW ini tuh nggak harus. Ya maksudnya kalian tuh sebenarnya nggak harus kayak gini boleh kan? Gini boleh kan? Bebas pokoknya sih. Iya. Kalian jangan gara-gara ngeliat kakak begini satu nggak harus. Jadi kalian bisa aja kayak misalkan ini buah kan kamu bikin bayangannya kan gini aja nih kayak tuh.
Cuma kalian tahu semakin lama nih semakin renggang gitu. Jadi kayak nggak usah kayak satu itu kelamaan. Nah. Dan hasil juga kayaknya nggak jadi kayak bayangan malahan. Ini kakak gini soalnya kakak pakai spidol. Iya, pakai spidol hasil nggak mungkin sebagus kayak pensil. Iya. lagi belajar apa? Lagi belajar ngegambar Tentang apa penggambaran boleh dijelasin nggak? pir. Hari ini pelajarannya yang didapat apa aja? Tentang tekstur. Sudah berapa lama ikut kelas menggambar di kelas? Udah 3 tahun. Kenapa pilih kelas menggambar? Karena kan banyak eskul ya yang menurut aku lumayan bagus, tapi karena aku sukanya gambar jadi aku ikut gambar aja. Seneng nggak diajar sama Kak Eldo sama Kak Gilbert? Seneng. Dapat ilmu apa aja? Dapat ilmu ya banyak. Banyak. Mm-mm. Terus ada efeknya nggak sih di sekolah setelah ikut kelas gambar gitu? Ada sih kan kalau di sekolahan aku kan kadang suka ngituin gambar kayak lomba buat gambar juga. Aku pasti ikut gambar itu juga. Pernah juara 3. Halo, nama saya Meiling, kelas 5 SD. Kalian udah berapa lama ikutan kelas gambar di Indonesia? Ada kali ya 3 tahunan dari aku kelas 2. Oh, dari kelas 2 SD? Lama juga ya? Iya. Kenapa memilih kelas gambar? Karena bakat aku sih, aku kurang bisa kalau misalnya pianika atau gitar, jadi aku milih gambar aja. Terus hari ini belajar tentang apa? Boleh ceritain nggak? Tentang tekstur dan gelap terang ya. Jadi diajarin sama Kak Eldo, bikin garis tuh jangan yang kayak asal-asalan. Gambar pir Terus dapat pelajaran apa lagi? sama udah sih itu doang. Kan kamu Hari bisa ini. gambar animasi juga anime ya? Iya, Coba boleh ditunjukin gambar animenya? sebentar. Wow, ya. Agak susah nyari gambarnya tuh di mana ya? Ini dia. Ini hasil dari belajar di sini juga? Iya. Di belajar hasilnya ngajarin siapa? Ini kan aku pernah dulu diajarin anatomi, jadi aku belajar dari anatomi itu jadi kayak gini. Senang gak diajar sama Kak Gilbert sama Kak Elsa? Senang. Nah, ini Zaskia, salah satu murid bimbel gratis KL Ceria yang juga punya bakat menggambar. Lihat tuh, gambarnya keren-keren loh. Masih kecil udah bisa gambar anime. Semoga kelak bakat Zaskia bisa membawa rezeki untuknya di masa depan ya. Halo, nama aku Kak Eldo. Aku ngajar ekskul gambar hari ini. Biasa sih kalau sekarang ya ada 20-an anak kalau per kelasnya gitu. Untungnya aku juga ada background dari seni juga, jadi mulai masukin nih program-program kayak mata pelajaran yang aku pelajarin pas kuliah. Jadi apa yang mereka pelajarin sekarang nih anak-anak SD nih itu mata pelajaran kuliah. Jadi nggak cuma oh ya gambar aja, gambar gunung, gambar apa gitu. Enggak. Saya kasihnya base. Kita kasih semua, aku sama Gilbert kasih dasar-dasar dari gambar itu sendiri. Kenapa harus bikin ada shadow, ada tekstur, ada perspektif. Kita udah belajar itu semua ya. Kalau profesi saya arsitek. Nah, jadi kerja di firma interior. Jadi saya kerja full time di interior design dan setiap minggu saya ngajar di KL Ceria. Halo, perkenalkan aku Gilbert dan di sini aku ngajar gambar juga temenin Kak Eldo di sini. Kak Gilbert, kalau boleh tahu kendalanya apa sih ketika mengajar anak-anak Kak Ceria waktu sesi menggambar? Kalau sering menggambar karena kan anak-anak kan beda-beda kan. Ada yang memang sudah dari kecil suka gambar, ada yang baru pertama kali gambar. Jadi megang pensil aja tuh masih ada beberapa yang salah. Dijelasin juga masih ada beberapa yang kurang ngerti, jadi harus dijelasin ulang. Jadi kendalanya kayak memang karena banyaknya anak-anak ini dan beda-beda skillnya, kita harus sabar untuk satu-satu ngasih tahu walaupun udah ada yang ngerti, ada juga yang belum ngerti yang harus dijelasin lagi satu persatu kayak gitu. Kalau boleh tahu nggak Kak Gilbert sehari-hari profesi Kak Gilbert sendiri? Aku masih kuliah, cuman dari kecil suka gambar kan. Walaupun suka gambar, tapi aku mau ngambilnya kuliahnya itu film. Dan di film sendiri semester 1 itu masih gabung dengan animasi, yang berarti kita masih belajar basic drawing dan juga color theory. Jadi memang color theory aku pun pertama kali belajar itu langsung dikasih bikin pointillis, titik-titik yang harus kita gambar suatu hal, tapi basicnya dari titik-titik. Lalu lanjut ke baru basic drawing juga gambar muka orang yang harus ada shadow-nya. Jadi tekstur, bahkan aku awal tekstur itu memang awal-awal yang garis-garis gitu kan. Memang awal garis-garis, tapi lama-lama tuh shadow-nya itu teksturnya itu yang sampai detail banget kayak tekstur besi, tekstur batu bata kayak gitu harus digambar. Jadi makanya itu ya itu salah satu basic aku dari sono gitu.
Wah, beruntung sekali ya, adik-adik bimbel gratis Kahal Ceria bisa diajar oleh guru yang keren-keren. Seneng banget ya lihat adik-adik prasejahtera bisa mendapatkan sarana untuk mengembangkan bakat mereka. Terima kasih ya Kak Eldo dan Kak Gilbert sudah memberi pengalaman belajar yang terbaik untuk adik-adik bimbel gratis Kahal Ceria. Sobat Kahal, kira-kira kita intip kelas apa lagi ya untuk episode selanjutnya?